wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya. Kita kembali lagi di pembelajaran matematika untuk kali ini dengan materi fungsi komposisi dan invers fungsi. Di video pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang fungsi komposisi. Dan sekarang di video pembelajaran kita kali ini, kita akan fokus di bagian invers fungsi. Untuk invers fungsi ada 4 poin yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama, pengertian dari invers fungsi. Untuk yang kedua, definisi dari invers fungsi. Untuk yang ketiga, langkah menyelesaikan invers fungsi. Dan yang keempat adalah contoh soal tentang invers fungsi. Kita masuk di bagian yang pertama tentang pengertian dari invers fungsi. Invers sendiri artinya adalah kebalikan, dan invers fungsi bisa diartikan fungsi kebalikan. Jadi, invers fungsi adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Misalnya di sini, F sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. G sebuah fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Maka G adalah invers fungsi dari F. Sehingga G bisa ditulis menjadi F invers. Untuk slide berikutnya tentang definisi invers fungsi. Di sini, invers fungsi F dinyatakan dengan F invers. Jadi bisa kalian lihat ada F invers Y sama dengan X, kemudian di sini ada Y sama dengan Fx. Jadi inversnya saling berkebalikan. Untuk poin yang ketiga, langkah menyelesaikan invers fungsi. Di sini ada 3 langkah dalam menyelesaikan invers fungsi. Yang pertama, mengubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Kedua, menulis X sebagai F invers Y sehingga F invers Y sama dengan Fy. Yang ketiga, mengubah kembali variabel Y dengan X sehingga akan didapatkan rumus invers fungsi F invers X. Untuk memahami ketiga langkah ini, kita akan masuk ke slide berikutnya di poin yang keempat tentang contoh soal invers fungsi. Di sini saya punya 3 soal tentang invers fungsi. Akan kita bahas penyelesaian dari ketiga contoh soal tersebut. Untuk yang pertama, kita punya Fx sama dengan 5x. Kita ubah dulu simbol Fx di sini dengan huruf Y untuk mempermudah pengerjaannya. Maka bisa ditulis Y sama dengan Fx. Jadi bisa kalian perhatikan posisinya di sini. Yang berubah adalah Fx-nya berubah menjadi simbol huruf Y. Sedangkan 5x-nya tetap. Kemudian dari uraian ini kita akan menjadikan variabel X ini nanti sendiri, jadi tidak ada koefisien maupun tidak ada konstanta yang melekat dengan variabel X. Maka di sini angka 5 akan kita pindah ke depan menjadi Y per 5 sama dengan X. Karena angka 5 sudah dipindah ke depan, maka di ruas kanan tinggal huruf X atau tinggal variabel X-nya saja. Untuk memperindah penulisan, kita bisa tukarkan posisi antara ruas kiri maupun ruas kanan, maka akan menjadi X sama dengan Y per 5. Karena di sini variabel X sudah berdiri sendiri, maka hasil yang didapat adalah Y per 5. Untuk jawaban akhir, huruf Y akan kita ubah kembali menjadi huruf X, maka didapatkan di sini jadi F invers X sama dengan X per 5. Untuk contoh soal nomor 2, Fx sama dengan 2x plus 6. Langkah pertama sama, kita ganti dulu simbol Fx dengan simbol huruf Y.
Y sama dengan 2X plus 6. Kemudian kita akan membuat X di ruas kanan ini berdiri sendiri, maka kita harus teliti bagian mana saja, unsur mana saja yang bisa kita pindah ke ruas kiri dari ruas kanan. Ternyata di sini untuk langkah selanjutnya kita bisa memindahkan angka positif 6 di ruas kanan menjadi di ruas kiri. Positif 6 dipindah ke ruas kiri menjadi Y-6. Di ruas kanan tinggal tersisa 2X. Setelah seperti ini, kita pindahkan lagi dari ruas kanan ke ruas kiri. Yang bisa dipindah adalah angka 2. 2 perkalian di sini dipindah akan menjadi pembagian. Maka dihasilkan Y-6-nya tetap per 2 sama dengan ruas kanan tersisa X. Seperti tadi bisa kita tukarkan dulu posisinya. X sama dengan Y-6 per 2. Karena variabel X di sini sudah berdiri sendiri, maka penyelesaiannya berhenti di sini. Huruf Y pada hasil akhir akan kita ubah lagi ke X, jadi didapat F inverse X sama dengan X-6 per 2. Kemudian untuk soal yang ketiga, saya punya Fx sama dengan 2 per 3x-1. Kita uraikan menjadi Y sama dengan 2 per 3x plus 1. Pada bagian ini, kita harus benar-benar cermat. Mana yang bisa dipindah ruaskan? Ternyata posisi ruas kanan ini yang akan kita pindah ke ruas kiri adalah 3X plus 1-nya. Di sini akan kita pindah ke ruas kiri. Pembagian dipindah ruas akan menjadi perkalian. Maka bisa kita tulis Y-nya tetap, 3X plus 1-nya kita kalikan dengan Y, kita pisah dengan tanda kurung, sama dengan yang di ruas kanan tinggal tersisa angka 2. Langkah selanjutnya, karena di sini ada perkalian dan yang dikalikan ada 2 unsur, kita kalikan dulu satu persatu. Untuk yang pertama yang dikalikan adalah Y dengan 3X, kemudian nanti Y dengan angka 1. Akan didapat hasil perkaliannya 3XY. Jadi ini saya tulis di depan 3XY plus Y dikali 1 itu adalah Y sama dengan 2-nya tetap. Sekarang kita lihat bagian ini. Kita akan membuat variabel X tetap berada di ruas kiri. Maka yang bisa dipindah ke ruas kanan yang mana? Untuk yang pertama, yang bisa dipindah ke ruas kanan adalah huruf Y di sini. Positif Y dipindah ke ruas kanan, maka akan menghasilkan 3XY. Di ruas kiri tetap, 2 di ruas kanan tetap, positif Y dipindah menjadi negatif Y. Setelah ini, sama kita akan membuat variabel X tetap tinggal di ruas kiri. Maka yang harus dipindah adalah angka 3 dan huruf Y. Angka 3 dan huruf Y ini akan kita pindah ke ruas kanan. Yang tadinya perkalian dipindah akan menjadi pembagian. Di ruas kiri hanya tersisa variabel X. 2 min Y-nya tetap, kemudian 3Y-nya menjadi pembagi di ruas kanan. Di sini X-nya sudah berdiri sendiri, maka jawabannya berhenti. Hasil akhirnya Y di sini akan kita ubah kembali ke variabel X. Maka didapat F inverse X sama dengan 2 min X per 3X. Demikian video pembelajaran tentang materi inverse fungsi. Semoga ketiga contoh soal tersebut
yang sudah kita bahas bisa menambah wawasan kalian, bisa kalian pahami, kemudian bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya untuk materi kali ini. Jangan lupa, di pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.